Permintaan Sutarjo dikabulkan, tapi dengan syarat, setiap tahun, satu armada harus menjemput penumpang untuk dijadikan tumbal, dan tidak boleh kosong. Jika syarat tak dipenuhi, gantinya adalah darah dari anggota keluarga Sutarjo. Perkenalkan, namaku Firman. Usiaku 24 tahun. Aku adalah seorang mekanik yang bekerja di sebuah bengkel tua yang terletak di pinggir jalur Pantura. Jalur Pantura adalah jalan yang tak akan pernah tertidur, baik saat siang dan malam. Keramaiannya nyaris tak berbeda. Hiruk-pikuk kendaraan berat, suara bunyi klakson bus antar kota, dan aroma solar yang menempel di udara, seperti kutukan yang enggan pergi. Sudah 2 tahun aku menjadi bagian dari bengkel ini, bersama dengan Budi, teman kerja yang usianya tak jauh berbeda denganku. Kami berdua sama-sama belum menikah, dan sama-sama tak punya arah hidup yang pasti. Kami diangkat sebagai anak oleh Pak Karno, pemilik bengkel yang lebih suka tidur di kantor daripada di rumahnya sendiri. Menurut Pak Karno, bengkel ini lebih nyaman daripada rumahnya. Hari itu adalah minggu terakhir sebelum Idul Fitri. Jalur Pantura mulai penuh sesak oleh kendaraan pemudik. Mereka membawa harapan dan kerinduan, dan tanpa mereka sadari, jalan ini selalu meminta nyawa setiap tahunnya. Dan malam itu, aku dan Budi yang akan bertugas di sana. Sebenarnya bengkel Pak Karno memiliki 3 orang mekanik, yaitu aku, Budi, dan Wahyu, seorang mekanik senior di bengkel kami. Namun Wahyu pamit untuk pulang kampung, dan ia memaksa untuk pulang lebih cepat. Wajah Wahyu memang tampak murung akhir-akhir ini, seperti sedang memikirkan sesuatu. Menurut kabar dari Pak Karno, orang tua Wahyu sedang jatuh sakit, sehingga dia meminta izin untuk pulang kampung. Tapi aku bisa membaca sorot matanya, seperti ada hal lain yang dia sembunyikan. Namun aku memilih untuk diam, dibandingkan ikut campur dengan masalah pribadinya. Malam pertama berjalan dengan biasa. Kami duduk di kursi plastik sambil menyeduh kopi, yang rasanya lebih mirip genangan air. Udara malam terasa lembab dan pengap. Lampu jalan berkedap-kedip seperti sedang sekarat. Setiap kali truk besar melintas, tanah di bawah kami ikut bergetar halus. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara tabrakan memecah kesunyian. Bukan tabrakan biasa, suaranya seperti ledakan. Aku dan Budi spontan berdiri. Kami melihat ke arah sumber suara. Sekitar 2 kilometer dari tempat kami duduk. Asap mulai terlihat mengepul, dan bau logam terbakar mulai tercium di udara. Kami segera berlari ke arah kejadian. Beruntungnya jalanan dalam keadaan sepi, dan beberapa kendaraan mulai ikut berhenti. Di tengah jalur cepat, sebuah bis besar terguling ke sisi jalan. Bagian depan bis hancur dengan kaca pecah berserakan. Tubuh para penumpang terbaring di jalan, dan tak ada satupun dari mereka yang bergerak. Semuanya diam membeku, seolah waktu berhenti tepat di detik kecelakaan itu terjadi. Aku menelan ludah diikuti jantungku yang berdetak kencang. Budi hanya terdiam dengan wajah yang pucat. Tak ada suara tangis, tak ada suara jeritan. Hanya bunyi api kecil membakar badan bis, dan suara angin malam yang seolah berbisik lirih. Petugas datang setengah jam kemudian, diikuti ambulan, polisi dan mobil derek besar. Tapi satu hal yang membuatku heran, tak ada satupun korban yang selamat. Puluhan nyawa melayang dalam hitungan detik. Dan yang lebih aneh, tidak ditemukan tanda pengereman sama sekali di jalan. Setelah evakuasi usai, kami diminta oleh petugas untuk mengawal bis tersebut ke kantor polisi. Kendaraan derek akan menariknya, dan kami diminta untuk menjaga barang penumpang yang masih ada di dalam kabin bis. Tak banyak yang bisa diselamatkan, hanya ada beberapa tas, koper, baju dan beberapa barang berharga lainnya. Di dalam bis aroma hangus, bercampur bau amis darah mulai tercium, dan kursi-kursi penuh dengan noda bercak merah. Tapi ada yang lebih menggangguku, bau kemenyan tercium dari belakang kabin bis. Aku tak tahu kenapa, tapi ada sensasi dingin yang merayap dari tengkuk hingga ke tulang punggungku. Seolah ada seseorang yang memperhatikan kami, dari lorong sempit antara kursi penumpang. Aku duduk di bangku dekat jendela yang pecah.
Mataku mengamati bayangan pohon yang tertimpa lampu jalan. Aku mencoba untuk fokus, tapi entah kenapa, semakin aku menatap lorong kabin itu, semakin terasa gelap dan dalam, seperti lorong itu tak berujung. Budi memilih duduk di kursi belakang, dirinya terlihat hanya diam. Namun sejak awal menaiki bis, dia tampak gelisah. Beberapa kali aku melirik, Budi nampak sibuk membuka tas milik salah satu penumpang. Aku sempat ingin bertanya, tapi suara raungan mobil derek mengalihkan perhatianku. Sampai akhirnya bis mulai ditarik perlahan, membuat roda belakang berdecit menyentuh aspal. Maka perjalanan kami pun dimulai, dan dari situlah semuanya akan berubah. Perjalanan menuju kantor polisi memakan waktu hampir 1 jam. Tapi setiap menit di dalam kabin bis itu terasa seperti berjam-jam. Tak ada suara percakapan. Hanya denting logam dari kait derek yang terus bergetar. Setiap kali roda bis terseret di jalan yang tak rata. Aku duduk sambil menahan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Dari balik kaca depan yang retak, lampu jalan tampak melewati kami satu persatu. Tapi entah kenapa, setiap kali sebuah tiang lampu terlewati, aku merasakan bayangan hitam melintas cepat. Dari ujung lorong bis menuju bagian depan. Hanya sekilas tapi terus berulang, terlalu cepat untuk bisa dikenali, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba mengalihkan perhatian, dengan kembali menatap jalan, tapi lorong itu seakan memanggil. Seperti ada sesuatu yang tertinggal, atau mungkin mereka belum benar-benar pergi. Budi masih di belakang bergerak tanpa bersuara. Tapi aku mulai mendengar sesuatu, sebuah bunyi samar seperti bisikan pelan. Suaranya terputus-putus dan tak jelas dari arah mana datangnya. Ku arahkan telingaku ke arah belakang, mencoba untuk mendengarkan. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh aroma aneh yang tercium begitu saja. Bukan bau hangus, bukan juga bau kemenyan seperti sebelumnya. Tapi sesuatu yang lebih kuat, lebih busuk dan menyengat. Seperti daging yang membusuk dalam waktu lama. Aku berdiri perlahan dengan kaki yang terasa berat, seolah udara di dalam bis mulai mengental. Aku melangkah menuju ke belakang, dengan langkah perlahan, tapi detak jantungku berdetak tak karuan. Di kursi baris ketiga dari belakang aku berhenti. Kursi itu nampak kosong, tapi terlihat basah seperti ada sesuatu yang baru saja duduk di sana. Aku menoleh ke arah belakang mencari Budi, namun Budi tidak ada di sana. Aku coba memanggil namanya perlahan, tapi tak ada jawaban darinya. Aku coba melangkah lebih jauh ke belakang. Namun bis ini seperti memanjang lebih jauh dari yang seharusnya. Seperti lorong rumah kosong yang tak berujung. Aku mulai meragukan penglihatanku sendiri, tapi sebelum sempat berkata lebih jauh, aku melihatnya. Budi sedang jongkok di antara dua kursi, punggungnya menghadapku. Kedua tangannya memegang sesuatu yang kecil dan mengkilat. Aku coba mendekatinya perlahan. Cahaya dari lampu jalan yang menembus jendela memantulkan warna keemasan dari benda yang ia genggam. Dan benda itu adalah sebuah cincin. Aku tak mengucapkan apapun, hanya menatapnya dingin. Ada kilatan keserakahan di mata Budi saat ia memandangi cincin itu. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lain di wajahnya. Seperti rasa takut atau kegelisahan, namun aku sendiri tak bisa memastikan. Dengan perlahan aku bertanya kepada Budi, dari mana dia mendapatkan cincin emas itu. Budi menoleh cepat, seperti anak kecil yang tertangkap sedang mencuri kue. Dengan suara terbata-bata, Budi menjawab, bahwa dia menemukan cincin emas itu di lantai, dan dirinya akan menyerahkan cincin itu kepada polisi. Namun matanya tak bisa berbohong. Seperti ada niat buruk yang akan dilakukannya. Aku ingin menegurnya, tapi tak tahu harus berkata apa. Situasinya terlalu ganjil dan terlalu kelam. Aku memutuskan kembali ke depan bis, dan berusaha menenangkan diri. Tapi sejak saat itu, suasana di dalam bis mulai berubah. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti nyanyian lirih yang dinyanyikan oleh banyak suara. Seperti suara wanita, anak-anak dan pria dewasa, semuanya bercampur menjadi satu. Tapi itu bukan nyanyian biasa. Iramanya seperti sedang melakukan ritual, atau lebih mirip seperti suara ratapan kesedihan.
Lampu jalan tak lagi menyinari seperti sebelumnya. Beberapa lampu mati saat kami lewati, dan kondisi di dalam bis menjadi lebih gelap. Kabin yang awalnya hanya ada kami berdua, kini terasa penuh. Penuh oleh kehadiran sosok yang tak terlihat. Setiap bangku yang kosong mulai terisi, tapi bukan oleh manusia. Aku coba mengatur napas, dan mataku mulai memandangi seluruh kabin serta barisan kursi di belakang. Dan aku melihatnya di baris ketujuh. Di dekat jendela ada seorang wanita duduk diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya terlihat sobek berlumuran cairan merah. Tangannya memegang sebuah tas kecil. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Di jari manisnya ada cincin yang hilang. Dan cincin itu sekarang ada di tangan Budi. Aku coba melihatnya lebih jelas. Namun sosok itu perlahan menghilang. Aku berdiri dengan badan gemetar dan napas mulai terasa berat. Aku menoleh ke belakang melihat Budi masih duduk, dan masih menggenggam cincin itu. Ia seperti tak menyadari sosok wanita tadi. Sampai tiba-tiba lampu kabin menyala sendiri. Satu persatu lampu yang seharusnya mati, karena kabelnya putus di bagian depan, kini menyala terang. Bahkan terlalu terang dari semestinya. Dan di dalam cahaya lampu itulah aku melihat semuanya. Kursi-kursi tak lagi kosong. Semuanya telah terisi dengan para penumpang dengan wajah, leher dan beberapa bagian tubuh yang sudah tak utuh. Rambut mereka basah. Pakaian mereka sobek berlumuran cairan merah kental. Semua hanya duduk diam, menatap ke arah depan, tanpa ada suara dan sorot mata mereka, seakan menembus dadaku. Aku tak bisa bergerak. Dunia terasa berhenti sejenak dan dari kursi baris ketujuh, wanita itu mulai berdiri. Wanita itu berdiri pelan dari kursi, gerakannya kaku, seperti tulangnya sudah lama tak digunakan untuk bergerak. Kepalanya sedikit tertunduk, rambut panjangnya tergerai hingga menutupi wajah. Tapi dari sela-sela rambutnya yang kusam, aku melihat matanya yang putih dan kosong. Tatapannya tajam terasa menembus ke dasar pikiranku. Kakiku bergetar dan suaraku menghilang. Udara di dalam bis semakin dingin, membuat napasku membeku. Wanita itu mendekat selangkah demi selangkah ke arahku. Setiap langkahnya menimbulkan suara basah, seperti sepatu yang baru saja terendam lumpur. Tapi yang lebih menyeramkan bukanlah langkahnya, melainkan kursi-kursi di sebelahnya yang mulai bergerak. Para penumpang lain yang tadi diam membisu, kini mulai menoleh satu persatu. Dan mereka semua menatapku. Dunia seolah membeku, hanya suara roda mobil derek dan derit kabin bis yang mengiringi kejadian mengerikan itu. Aku menoleh ke belakang berharap Budi menyadari apa yang terjadi. Tapi ia masih di tempatnya. Matanya terbuka menatap ke arah jendela. Wajahnya pucat, dan tangan kirinya kini mencengkeram cincin itu lebih erat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang menolak cincin itu untuk dilepas. Aku membuka mulut untuk memanggilnya. Namun tak ada suara yang keluar. Tenggorokanku tercekik, seperti ditusuk jarum halus tak terlihat. Aku merasa bis ini bukan lagi tempat yang nyata. Seolah aku telah masuk ke dalam bis yang berbeda, yang tak pernah berhenti dan tak pernah sampai tujuan. Wanita itu kini telah berdiri di tengah lorong bis, sekitar 2 meter dariku, dan kepalanya perlahan terangkat. Dan saat rambutnya tersingkap, aku melihat wajahnya dengan jelas. Sebagian kulit pipinya robek, bibirnya sobek hingga ke telinga. Lidahnya menjulur panjang berwarna hitam kebiruan. Tatapan matanya kosong, dan dari matanya mengalir cairan merah kental yang terus-menerus menetes, mengotori seragamnya yang berwarna putih. Mulutnya mulai terbuka, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Itu suara ratapan bercampur jeritan. Semuanya bersatu dalam satu teriakan panjang, yang membuat gendang telingaku bergetar. Aku memejamkan mata menahan rasa sakit. Tapi suara itu merasuk, bukan ke telinga, tapi ke dalam dada dan pikiranku. Aku melihat kilas balik para penumpang, jalanan sepi dan malam yang sunyi. Bis ini berjalan sendirian di tengah kabut. Seluruh penumpang tertidur, dengan sopir menatap jalan yang kosong. Dan di bawah joknya, aku melihat sesajen kembang 7 rupa dan kemenyan, dan secari kertas dengan tulisan yang nyaris hilang terbakar. Tiba-tiba bayangan itu berubah menjadi mencekam. Para penumpang berteriak. Bis melaju liar tak terkendali. Sopir memejamkan mata,
seolah bukan lagi dia yang mengendalikan kemudi. Lalu tabrakan itu terjadi dengan begitu cepat. Terdengar suara logam menghujam keras, dan suasananya berubah menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, wanita itu berdiri tepat di hadapanku. Tangannya terangkat mengarah ke dadaku. Jari-jarinya panjang dengan kukunya yang runcing seperti pisau. Tapi ia tak melukaiku. Wanita itu hanya menunjuk tepat ke arah Budi. Aku menoleh dengan cepat, dan saat aku melihat Budi, aku tahu semuanya telah terlambat. Wajah Budi kini berubah. Matanya melotot menahan rasa sakit. Tubuhnya tidak bergerak dengan mulut terbuka, seperti ingin menjerit namun tanpa suara. Cairan merah menetes dari telinga Budi, dengan cincin yang masih erat di tangannya. Tapi kini cincin itu menyala merah seperti bara api. Tangan Budi perlahan mulai terbakar, dan aku berteriak melihatnya. Kali ini suaraku keluar dengan lantang, namun semuanya sudah terlambat. Budi terjatuh dari kursi, tubuhnya mulai kaku, namun matanya masih terbuka melihat ke arahku. Dan dari balik jendela yang pecah, aku melihat bayangan. Bayangan dari para penumpang yang kini menatapku tajam. Dan Budi sekarang duduk di kursi ketujuh, di tempat wanita itu semula duduk. Kini dia menjadi salah satu dari mereka. Budi duduk seperti patung, lehernya menoleh ke samping, matanya membelalak kaku, dan mulutnya terbuka tanpa suara. Namun tubuhnya kini tak lagi bernyawa. Seolah-olah ia tidak mati karena serangan fisik, tapi karena jiwanya telah direnggut paksa. Aku terdiam dengan pikiran yang kacau, napasku terasa sesak. Apa yang baru saja kulihat benar-benar di luar nalar. Aku ingin lari keluar, tapi kaki ini tak mau bergerak. Bis ini seperti menahanku keluar. Bahkan suara mesin mobil derek kini terasa menjauh. Terlalu jauh seperti datang dari dunia lain. Kursi-kursi lain tetap terisi oleh para penumpang yang mati. Mereka masih menatap ke depan tidak bergerak. Tapi aura mereka berubah jadi menyeramkan, dan entah mengapa, aku merasa mereka bahagia melihat kondisi Budi. Seolah tumbal yang mereka tunggu akhirnya datang. Wanita dari kursi ketujuh telah hilang, tapi ia meninggalkan bayangannya di dinding kabin bis. Seperti bekas terbakar, seperti tanda bahwa ia telah menjemput seseorang dan berhasil. Aku memaksa tubuhku berdiri dengan lututku yang lemas, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut. Aku berjalan tertatih ke arah Budi, kuguncang tubuhnya perlahan, tapi tubuhnya tidak bergerak. Tatapan matanya kosong, bahkan kelopak matanya terasa dingin saat kuusap. Budi sudah tidak bernapas tapi wajahnya tetap utuh. Seolah tubuhnya hanya cangkang kosong tanpa jiwa. Aku coba kembali memanggilnya pelan. Aku yakin Budi masih bisa mendengarku. Meski tubuhnya kini sudah mulai dingin dan membiru. Cincin di tangannya kini terjatuh ke lantai. Benda kecil itu menggelinding pelan, hingga berhenti tepat di bawah kakiku. Aku menunduk dan melihat cincin itu tak lagi bersinar, tapi hawa panasnya masih terasa, dan saat aku hendak menyentuhnya, aku mendengar bisikan sangat pelan, namun sangat jelas, tumbal ini belum lengkap. Aku mundur perlahan, bisikan itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Dan bukan hanya satu rintihan, namun banyak rintihan para korban pesugihan. Seperti gema yang dipantulkan dari puluhan mulut tak terlihat. Dan semua menginginkan satu hal yaitu tumbal. Aku menoleh ke arah para penumpang, yang masih terduduk diam. Tapi dari sudut mataku, aku merasa mereka semua tersenyum. Senyum bahagia namun mengerikan. Bibir mereka seperti retak dan mengeluarkan bau yang begitu busuk. Aku sadar mereka tidak hanya menjemput Budi. Mereka menunggu satu tumbal lagi, yaitu aku. Aku berlari ke depan, mencoba membuka pintu bis yang terkunci. Aku coba menendangnya dengan keras, namun pintu itu tetap tidak terbuka. Seolah bis ini telah menjadi peti mati untukku dan Budi. Dengan sisa tenaga aku hantamkan tubuhku berkali-kali, hingga terdengar suara logam berderit. Lalu pintu bis pun terbuka. Aku terjatuh keluar, terpental ke bahu jalan. Lantas aku menghirup udara malam, seolah aku telah lama tenggelam di dalam air. Tapi saat aku menoleh ke depan, bis itu tetap sama seperti sebelumnya. Tapi dari balik kaca depan yang retak, aku melihat Budi menatapku. Ia hanya tersenyum namun itu bukan Budi. Senyum itu milik sesuatu yang telah mengambil tubuhnya. Petugas polisi menghampiriku,
Mereka bertanya apa yang telah terjadi. Tapi lidahku terasa kaku. Aku hanya dapat menunjuk ke arah bis. Namun saat polisi melihat ke dalam, tak ada apapun yang aneh. Tak ada sosok Budi dan para penumpang. Hanya ada kabin kosong meninggalkan bau hangus dan bangku yang berantakan. "Apa kamu yakin tidak ada siapapun di dalam?" tanya salah satu polisi. Aku menunduk pelan lalu diam. Karena aku tahu, mereka tak akan pernah mengerti. Malam itu setelah semua selesai, setidaknya menurut pandangan polisi, aku dipulangkan ke bengkel. Tubuhku lelah tapi pikiranku jauh dari kata tenang. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Budi muncul dengan tatapan kosong dengan senyuman yang ganjil. Dan suara bisikan yang masih terngiang, seperti belum selesai berbicara, tumbalnya belum lengkap. Aku tahu mereka masih mengincar. Aku tahu bis itu belum puas. Dan yang paling membuat dadaku terasa sesak, aku belum benar-benar selamat. Keesokan harinya, Wahyu pulang dari kampung. Ia menyapaku dengan senyum santai, membawa oleh-oleh dalam kantong plastik. Tapi saat ia melihat wajahku, ia langsung berubah serius. Aku tak langsung menjawab, hanya memandang matanya dalam-dalam. Lalu ku beritahu semuanya, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurangi satu kata pun. Mulai dari kecelakaan, penumpang yang mati, hingga kejadian di dalam bis itu sendiri. Tentang Budi, tentang cincin, tentang wanita dari kursi baris ke-7. Wahyu tak langsung menjawab. Ia hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke lantai cukup lama. Lalu ia menghembuskan napas panjang. "Berarti kamu mengalaminya juga?" Aku menoleh cepat, menanyakan maksud perkataan Wahyu. Wahyu bangkit lalu berjalan ke dalam ruang kecil tempat kami biasa menyimpan onderdil. Ia mengobrak-abrik kotak tua di sudut rak. Lalu ia menarik sebuah tas lusuh, berisi tumpukan fotokopi laporan kendaraan dan dokumen perbaikan. Di antara tumpukan itu ia mengeluarkan sebuah potongan koran. Warna kertasnya sudah menguning. Tanggalnya tertulis 11 tahun lalu. Dengan judul yang mencolok, "Bis rombongan jatuh ke jurang, 29 tewas dan sopir hilang." Wahyu menunjuk foto kecil di pojok kiri. Itu bis yang sama, dengan warna yang sama dan pola stiker yang sama. Bahkan plat nomor yang nyaris serupa, dan yang membuat bulu kuduku berdiri. Bis itu semestinya sudah tidak ada, hancur terjun ke dasar jurang. Tapi sekarang bis itu muncul lagi, ditarik dari lokasi berbeda, dalam kondisi ringsek tapi masih utuh. Aku pernah bertemu bis ini tahun lalu, ketika aku jaga malam di bengkel. Waktu itu juga kecelakaan, namun lokasinya berbeda, dan penumpangnya tidak ada yang selamat. Ucap Wahyu pelan. Aku tak tahu harus berkata apa, tapi jelas ini bukan kebetulan. Ada cerita yang beredar di kalangan para sopir. Ucap Wahyu melanjutkan bicara. Katanya, bis itu dulunya milik pengusaha angkutan yang bangkrut, namanya Sutarjo. Ia memiliki 5 armada, tapi perlahan semua bangkrut satu persatu. Utang menumpuk, anak-anaknya jatuh sakit dan istrinya kabur entah kemana. Sampai akhirnya Sutarjo pergi ke Gunung Lawu. Aku tertunduk pelan. Nama Gunung Lawu memang sering disebut dalam cerita-cerita pesugihan. Sutarjo datang ke tempat yang orang sebut sebagai pasar setan. Dan di sana ia meminta satu hal, armada yang tak pernah sepi penumpang. Hatiku berdesir karena aku sudah bisa menebak kemana arah ceritanya. Permintaan Sutarjo dikabulkan, tapi dengan syarat, setiap tahun, satu armada harus menjemput penumpang untuk dijadikan tumbal, dan tidak boleh kosong. Jika syarat tak dipenuhi, gantinya adalah darah anggota keluarga Sutarjo. Aku memejamkan mata. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Setiap tahun di arus mudik, satu bis mengalami kecelakaan. Dan bis itu selalu ramai penuh dengan para penumpang. Bis yang kamu lihat itu armada terakhir. Dan konon arwah-arwah penumpangnya tetap ikut di sana. Arwah mereka tidak akan pernah pergi, karena mereka tidak tahu jika sudah mati. Aku hanya bisa menahan napas mendengar perkataan Wahyu. Lalu Wahyu menatapku serius. Dan satu hal lagi, jika ada yang mengganggu salah satu atau mencuri benda milik penumpang, barang yang mereka bawa ketika mati, maka bis itu akan menuntut lebih dari satu tumbal.
Aku membayangkan cincin itu dan aku sadar, Budi bukan satu-satunya yang mereka incar. Cincinnya sudah hilang tapi Budi bukan pemiliknya. Maka bis itu masih belum puas, dan tumbalnya belum lengkap. Dan kini aku tahu semuanya. Mungkin aku adalah ganti atas tumbal tersebut. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama. Setiap malam kaca jendela bengkel menjadi cermin yang menyeramkan. Bukan karena retak atau kotor, tapi karena bayangan yang muncul di baliknya. Bayangan itu hanya muncul ketika aku sendirian, dan menatapnya tanpa suara. Sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, duduk membelakangi jendela, namun wajahnya tampak dari pantulan kaca. Kadang ia hanya diam, kadang kepalanya menoleh sedikit, tapi yang membuatku nyaris kehilangan akal, yaitu saat ia mulai mengetuk dari dalam kaca, tidak bersuara tapi aku bisa merasakannya. 3 ketukan pelan. Lalu senyuman samar yang membuat leherku merinding. Aku mencoba untuk tidak peduli. Kututup semua cermin. Kusingkirkan benda-benda mengkilap. Tapi entah bagaimana mereka tetap muncul. Bahkan di pantulan air aku dapat melihatnya. Duduk bersama para penumpang lain lengkap termasuk Budi. Ia selalu duduk di kursi ke-7. Dengan cincin yang tak lagi di jari, tapi melingkar di lehernya seperti kalung kutukan. Setiap malam bayangan itu semakin jelas. Dan tiap kali kulihat wajah-wajah mereka, ada satu sosok yang makin mendekat, yaitu sopir bis dengan wajah hangus menghitam. Kulitnya seperti arang namun bola matanya masih hidup. Sorot matanya tajam, menatap seolah ingin menarikku masuk ke dalam dunia mereka. Ia tak pernah berbicara, tapi dari raut wajahnya, aku tahu ia menginginkan sesuatu dariku. Aku sadar cincin itu masih belum ditemukan. Setelah malam kejadian, polisi tak pernah menyebut soal cincin, dan tubuh Budi yang dibawa ke rumah sakit hanya disebut mati mendadak karena serangan jantung. Tak ada luka dan tak ada bekas kekerasan. Tapi aku tahu mereka salah. Semua hasil otopsi mereka salah. Karena malam keempat setelah kejadian, bis itu muncul lagi. Bukan di jalan, tapi di dalam mimpiku. Aku berdiri di terminal tua, di mana semua bis telah kosong. Hanya satu yang hidup, bis dengan bodi rusak, lampu kabut redup dan stiker yang nyaris lepas tertiup angin. Pintu bis terbuka perlahan dan dari dalamnya, satu persatu penumpang turun. Mereka berjalan tanpa suara, melewatiku tanpa menyentuh, hingga menyisakan satu penumpang yang tersisa di dalam, yaitu Budi. Ia berdiri lalu melangkah ke arah pintu bis, tapi sebelum turun ia menatapku. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara. Aku mencoba membaca gerak mulutnya, kembalikan ke tempatnya. Lalu pintu bis menutup dan aku terbangun dengan napas sesak, dengan keringat dingin membasahi tubuh. Lantai kamar terasa dingin dan ketika kulihat ke bawah, cincin itu ada di sana. Tubuhku gemetar karena itu mustahil. Aku tidak pernah menyentuh cincin itu di malam kejadian. Tapi sekarang cincin itu ada bersamaku, diletakkan dengan rapi di bawah tempat tidurku. Seolah seseorang atau sesuatu menaruhnya kembali. Dan aku tahu waktuku tidak banyak. Sesuatu sedang menungguku bertindak, atau aku akan menjadi tumbal berikutnya. Langit di atas bengkel tampak berat. Awan kelabu menggantung seperti selimut kusam yang menutupi cahaya. Jalanan mulai sepi sejak subuh. Hanya sesekali terdengar suara knalpot tua yang menggerung lewat. Aku berdiri di depan pintu, menggenggam cincin itu dalam kotak kayu kecil, yang kubungkus kain putih. Hari itu aku putuskan untuk pergi, bukan karena keberanian, tapi karena sesungguhnya aku takut dan tak punya pilihan lain. Jika kutunda aku tahu mereka akan datang. Mereka akan datang untuk menjemputku. Wahyu mengantarku ke terminal. Ia tak berkata banyak, hanya memberi uang secukupnya, dan selembar alamat yang pernah ia pakai saat masih menjadi sopir lintas Jawa. Di bagian sudut peta itu, ada lingkaran merah yang digambar dengan spidol. Di bawahnya tertulis, Pasar Setan Gunung Lawu sisi timur. Perjalanan menuju ke sana bukanlah hal yang mudah. Dari kota kecil di Pantura, aku harus berganti 2 kali bis dan 1 mobil sewaan. Setiap jalan yang kulewati terasa semakin sunyi. Pepohonan di kanan kiri mulai rapat, dan udara berubah menjadi lebih dingin meski matahari sedang tinggi.
Sopir mobil sewaan menurunkanku di sebuah dusun kecil, di kaki Gunung Lawu. Tak ada sinyal, tak ada listrik, hanya belasan rumah kayu dengan dinding dari anyaman bambu. Warga di sana menyambutku dengan tatapan penuh tanya. Beberapa orang hanya diam, dan yang lainnya menghindar, seolah kehadiranku membawa bau kematian. Seorang pria tua menyapaku, namanya Pak Narto. Ia tak banyak bicara, tapi seolah tahu tujuan kedatanganku. Ketika aku menunjukkan cincin di dalam kotak, matanya langsung mengecil, lalu ia menunduk pelan. "Anak muda, sudah lama tak ada yang datang ke sana," ucapnya dengan suara yang serak. Aku hanya mengangguk pelan, tak ingin bicara terlalu banyak. Pak Narto mengajakku bermalam sejenak. Ia tahu bahwa naik ke arah Pasar Setan tak bisa sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu, dan ada syarat-syarat yang tak boleh dilanggar. Malam itu, aku tidur di rumah panggung miliknya. Di tengah malam, aku terbangun karena suara langkah kaki di luar. Langkahnya begitu pelan dan teratur, seperti seseorang sedang mengelilingi rumah. Aku mengintip dari celah dinding, tapi yang kulihat bukan manusia. Mereka berdiri diam di bawah pepohonan, berdiri rapi dengan wajah kelabu seperti kabut, dengan tatapan mata yang kosong. Aku tahu wajah-wajah itu. Mereka adalah para penumpang bis termasuk Budi. Ia berdiri di barisan paling belakang, menunduk namun kemudian menatapku. Matanya seperti memohon, tapi juga memperingatkan. Seolah ia berkata, "Lanjutkan dan jangan berhenti." Pagi harinya, Pak Narto mengajakku naik ke arah timur, ke jalur yang katanya menuju tempat yang tak terlihat oleh orang biasa. Jalan setapak itu sempit dikelilingi kabut, dan hanya bisa dilalui oleh satu orang. Di sepanjang jalan, aku diminta tidak berkata apapun, tidak menoleh ke belakang dan tidak menyentuh apapun di tanah. Aku pun menuruti semua perintah yang diberikan Pak Narto. Namun makin tinggi kami naik, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan bayi, tawa wanita, jeritan pria. Semua bercampur menjadi satu, bergaung dari celah-celah pohon. Aku merapatkan kain penutup cincin, menjaganya erat dalam pelukanku. Disinilah asal kutukan itu dimulai. Disinilah permintaan Sutarjo dikabulkan. Dan disinilah aku harus mengembalikan apa yang bukan milikku. Saat kami tiba di sebuah batu besar, Pak Narto menghentikan langkahnya. "Di balik batu itu, kau harus masuk sendiri," ucapnya lirih. "Tempatnya bukan untuk orang biasa. Tapi kau sudah menyentuh dunia mereka, maka jalanmu harus selesai." Aku mengangguk pelan, lalu berjalan melewati batu itu. Dan di sana aku melihat sebuah pasar, tapi bukan pasar biasa. Di bawah cahaya kelabu, ratusan tenda berdiri. Tak ada warna cerah. Semua nampak lusuh kelam dan basah, seperti baru diguyur oleh hujan. Orang-orang berjalan tanpa suara. Wajah mereka semua tertutup kain atau rambut yang panjang. Tak ada yang berbicara, tak ada yang menawar. Hanya transaksi dalam diam, tukar-menukar sesuatu yang tak kasat mata. Aku tahu aku tak boleh berlama-lama. Aku lantas menuju ke sebuah meja batu di tengah lapangan kecil. Di atasnya, lilin-lilin hitam menyala meski nampak redup. Kutaruh kotak kayu itu di atasnya. Kupeluk, lalu kubisikkan dengan lirih. "Aku kembalikan apa yang bukan milikku. Jangan jemput aku dan jangan jemput yang lain." Sesaat pasar itu menjadi hening. Lalu angin bertiup kencang dan lilin mulai mati satu persatu. Dan entah dari mana datangnya, suara ratusan langkah kaki berjalan menjauh, meninggalkan aku sendirian di tengah pasar setan. Pasar itu menjadi sepi. Setelah angin terakhir membawa langkah-langkah mereka pergi, aku hanya berdiri sendiri di tengah kehampaan. Tak ada suara, tak ada bayangan. Bahkan bayanganku sendiri tak lagi terlihat di tanah lembab itu. Aku menunggu. Kupikir segalanya telah selesai. Kupikir dengan mengembalikan cincin itu, semua teror akan berhenti. Tapi di dunia ini, terutama di tempat ini, tidak ada yang berakhir semudah itu. Angin berputar pelan. Udara mulai menghangat, namun bukan hangat yang nyaman. Lebih tepatnya seperti napas sesuatu yang sedang mengamati, mengintai dari balik kegelapan. Lalu tiba-tiba dari balik kabut muncul sesosok bayangan.
Ia berjalan pelan tidak menyentuh tanah. Jubah panjangnya melayang, berwarna hitam dan lembab seperti habis terendam lumpur. Wajahnya tidak jelas, tapi ada sesuatu yang menyala samar di balik kerudung kain yang menutup kepalanya. Dua bola mata merah seperti bara api yang hampir padam. Sosok itu berhenti tepat di seberang meja batu, di mana cincin telah diletakkan dalam kotak. Ia menatapku tanpa bicara, tapi aku bisa mendengar suaranya, entah dari mana, seolah ia berbicara langsung ke dalam batinku. Kau telah membawa kembali milik kami. Aku menelan ludah. Suaranya seperti ribuan bisikan yang menyatu, lirih namun tajam. Namun keterlibatanmu sudah menembus batas. Kau menyaksikan, kau mengingat, maka ada harga yang harus kau bayar. Aku pun menjawabnya. Aku tidak pernah mengambil apapun. Tapi kau membiarkannya mengambil yang bukan miliknya, ucap sosok itu. Aku hanya dapat terdiam. Disinilah letak kesalahanku. Aku memang tak mencuri, tapi aku tahu Budi melakukannya dan aku tidak mencegahnya. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan dari balik kabut tubuh Budi muncul. Kaku dan matanya terbuka namun tak melihat. Tubuhnya terangkat melayang seperti boneka rapuh. Lalu satu persatu penumpang lain ikut berdiri di sekeliling meja batu. Mereka memandangku bukan dengan amarah, tapi seolah bertanya, siapa gantinya? Lidahku menjadi keras. Aku ingin berteriak dan berlari, tapi tubuhku membeku. Tumbal belum lengkap, bisik sosok itu. Cincin hanya satu bagian. Tapi bis menginginkan keseimbangan. Jiwa dibayar dengan jiwa. Aku tahu apa maksudnya. Kembalikan satu, harus berikan satu. Tak bisa netral, tak bisa hanya menyerahkan benda. Mereka menginginkan nyawa, bukan hanya permintaan maaf. Lalu sosok itu mengangkat tangannya lagi. Di telapak tangannya muncul sepotong kaca bundar, seperti kaca spion tua. Di dalamnya, wajahku terpantul tapi tak sendiri. Ada Budi di sebelahku tersenyum melihatku. Ambil tempatnya, maka ia akan bebas. Lalu sosok itu mengangkat tangannya lagi. Di telapak tangannya muncul sepotong kaca bundar, seperti kaca spion tua. Di dalamnya, wajahku terpantul tapi tak sendiri. Ada Budi di sebelahku tersenyum melihatku. Ambil tempatnya, maka ia akan bebas. Jantungku berdegup tak karuan. Aku tahu aku diberi pilihan. Jika aku masuk, Budi akan lepas. Aku yang menjadi penumpang bis itu. Aku yang akan duduk selamanya di kursi baris ketujuh, bersama arwah yang lain. Tapi jika aku menerima, tak ada jaminan Budi akan bebas. Dan aku mungkin tetap dikejar. Teror itu bisa berulang, menular bahkan berlipat ganda. Aku menatap mata merah itu, lalu memejamkan mata. Di saat genting itu, sesuatu membisik di dalam hatiku. Suara yang bukan milikku. Mungkin dari langit, mungkin dari Budi sendiri. Tapi satu kalimat itu menancap kuat. Tak semua salah harus dibayar dengan kematian. Maka aku membuka mata dan berkata lirih, aku tidak bisa memilih siapa yang harus mati. Tapi aku sudah kembalikan apa yang bukan milikku. Jika masih ada yang harus dibayar, ambil ingatanku, ambil semua yang kulihat, dan biarkan sisanya tetap hidup. Sosok itu terdiam, lalu lilin-lilin padam serentak dan menjadi gelap. Aku terbangun di depan rumah Pak Narto. Matahari pagi menyinariku pelan. Tubuhku lemas dan tidak terluka. Dan di genggamanku kotak kayu itu telah kosong. Pak Narto duduk tak jauh dariku. Ia hanya menatapku, lalu berkata pelan, kalau mereka mengabulkan, kau tidak akan ingat semuanya. Tapi jika kau masih ingat, berarti kau belum sepenuhnya keluar. Aku tak menjawab karena aku memang masih ingat semuanya. Termasuk tatapan Budi saat terakhir aku melihatnya di pasar itu. Ia tersenyum lalu perlahan lenyap, dan bis itu belum benar-benar hilang. Sudah seminggu sejak aku kembali dari kaki Gunung Lawu. Bengkel kembali beroperasi, jalanan kembali ramai oleh truk, dan kendaraan mudik yang mengejar waktu. Tapi hidupku tak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Meskipun orang-orang di sekitarku menganggap aku sehat,
Ada bagian dari diriku yang selalu terjaga. Seperti pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup. Aku masih ingat semuanya. Dan itu berarti aku belum bebas sepenuhnya. Setiap malam, aku tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena gelap membawa bayangan yang tak seharusnya ada. Kadang aku mendengar suara deru mesin dari kejauhan, seperti suara bis yang datang, berhenti tepat di depan pintu bengkel, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas ban. Kadang ada suara klakson pendek sebanyak 2 kali, dan setiap kali suara itu terdengar, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi hatiku tahu, sesuatu masih belum selesai. Pada suatu malam, saat aku lembur sendirian di bengkel, listrik tiba-tiba mati. Tak ada angin, tak ada gempa, tapi seluruh alat di bengkel mati serempak. Mesin, kipas angin, bahkan jam digital di dinding berhenti seolah waktu ditahan paksa. Dalam kegelapan, aku mendengar suara itu. Roda besar berhenti di depan bengkel, disusul oleh bunyi pintu bis terbuka, berderit lambat, seperti mengundang seseorang untuk masuk. Aku mendekati jendela secara perlahan. Di luar sana, berdiri sebuah bis tua. Warnanya tak bisa dikenali lagi, karena seluruh bodinya tertutup lumut dan debu tebal. Lampu depannya menyala redup. Tak ada nomor trayek, tak ada tulisan perusahaan otobus. Hanya satu tulisan samar yang perlahan tampak di kaca depan. Pintu bis terbuka, namun tak ada sopir, tak ada kondektur. Tapi aku tahu mereka menungguku. Tiba-tiba pintu bengkel terbuka sendiri. Angin dingin menyeruak masuk, seolah dunia luar memaksaku untuk melangkah. Di antara angin dan debu, aku melihat sosok samar berdiri di dalam bis. Mereka memandang ke arahku. Wajah-wajah yang dulu ku kenal, termasuk Budi. Ia berdiri di lorong bis. Kursi baris ke-7 kosong di sebelahnya. Ia tidak tersenyum, tapi tidak ada amarah di wajahnya. Ekspresinya datar seperti seseorang yang sedang menunggu. Hatiku bergejolak dan aku tahu arti dari semua ini. Mereka datang untuk menawarkan tempat terakhir. Dan tempat itu adalah kursi ke-7, yang belum benar-benar terisi. Meski cincin telah dikembalikan, dan Budi telah menjadi tumbal, bis itu masih berjalan. Bis itu masih butuh penumpang terakhir. Dan aku masih bisa menjadi calon tumbal selanjutnya. Tanganku bergetar hebat. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku harus memilih untuk masuk dan menyelesaikan semua ini, atau menutup pintu dan hidup dalam bayang-bayang rasa takut selamanya. Aku pun melangkah keluar. Selangkah demi selangkah, hingga hanya tinggal beberapa meter dari pintu bis. Namun sebelum aku menginjak tangga pertama, sebuah suara membisik di telingaku samar namun jelas. Kau bukan milik mereka. Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar jauh di ujung pantura. Dan dalam sekejap, bis itu menghilang. Tak ada suara mesin. Tak ada debu yang tertinggal. Hanya kesunyian yang terdengar. Dan tanah kosong di depan bengkel. Aku berdiri lama di sana, menatap jalanan yang kembali lengang. Malam itu aku sadar, bis itu tidak akan berhenti berjalan. Ia akan terus mencari, mengelilingi jalan-jalan gelap, menjemput jiwa-jiwa yang hilang arah, mereka yang tamak, mereka yang bersalah, atau mereka yang tahu terlalu banyak seperti aku. Dan kursi baris ke-7 akan selalu kosong, menunggu penumpang terakhir datang. Sejak malam itu, aku tak lagi berharap untuk bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika tak ada bis yang muncul, saat tak ada suara mesin yang menggema di kejauhan, rasa bahwa aku sedang diawasi, bahwa hingga kapanpun, kursi ke-7 itu akan kembali terbuka untukku. Hari-hariku berjalan lambat, aku masih bekerja di bengkel, tapi aku tahu banyak yang telah berubah. Bau oli dan pelumas yang dulu biasa menempel di tubuhku, kini bercampur dengan bau lain yang hanya bisa aku cium, yaitu bau asap dan besi terbakar. Bau itu datang di waktu tak menentu, bahkan ketika tak ada kendaraan di sekitar. Kadang aku menemukan jejak lumpur di lantai bengkel saat pagi hari, seolah seseorang atau sesuatu masuk diam-diam di malam sebelumnya. Jejak itu selalu berakhir di dekat bangku kerja Budi. Bangku yang sekarang kosong. Tak seorang pun mau duduk di sana.
Bahkan anak magang pun menolak menyentuhnya. Suatu sore, aku pergi ke makam Budi. Letaknya tak jauh dari kampung halaman kami. Nisan sederhana bertuliskan namanya, tertancap tegak di antara rerumputan. Tak banyak orang yang datang, hanya keluarga yang kadang berkunjung. Aku berdiri lama di sana, menatap namanya, mencoba bicara dalam hati. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan kita berdua. Angin berembus pelan, membuat dedaunan kering beterbangan. Saat aku hendak berbalik, kulihat ada sesuatu di atas makamnya. Sebuah kertas kusam, tampak robekan dari buku catatan lama. Tulisan di atasnya hanya satu baris. Kalau bis itu muncul lagi, jangan biarkan orang menaikinya. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Entah siapa yang menaruhnya. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan pesan biasa. Ini adalah peringatan. Aku teringat sesuatu yang pernah Pak Narto katakan, sebelum aku turun dari Gunung Lawu. Yang tahu, harus menjaga. Yang melihat, harus mewariskan. Kini aku mengerti. Sekali seseorang bersentuhan dengan dunia itu, maka selamanya akan menjadi bagian dari lingkarannya. Tak bisa lari dan tak bisa berpura-pura lupa. Yang bisa dilakukan hanyalah menjaga agar tak ada lagi yang terjebak di dalamnya. Di malam berikutnya, aku mulai mencatat semua yang aku ingat. Tentang bis itu, tentang wajah para penumpang, tentang cincin emas, tentang rute yang mereka lewati. Aku gambar ulang peta yang diberikan Wahyu. Dengan tambahan catatan kecil tentang jalur rawan, dan tanda-tanda kemunculan bis. Aku tahu catatan itu tak akan bisa dipahami orang biasa. Tapi setidaknya, jika suatu hari bis itu kembali muncul dan aku sudah tiada, seseorang bisa tahu bagaimana menghadapinya. Sebab bis pesugihan itu bukan cerita. Ia nyata. Ia tak terlihat di siang hari, tapi berjalan perlahan di gelapnya malam. Ia menjemput bukan hanya untuk yang bersalah, tapi siapapun yang membuka celah. Dan ketika satu kursi terisi, kursi berikutnya disiapkan, sehingga tak akan pernah penuh dan tak akan pernah selesai.